Udah kelihatan rekodnya Miss ya. Oke, nah kita masih tetap di Microsoft Word ya. Jadi Miss akan mempraktekkan lewat share screen yang Miss kirimkan nanti. Nah, jadi kalian untuk yang ada laptop atau komputer di rumahnya, silahkan bisa langsung dicoba. Nah, untuk yang tidak, silahkan kalian catat-catat saja dulu langkahnya, karena kemarin Miss nyoba lewat HP itu agak terbatas ya. Kita sekarang akan belajar mengenai cara membuat halaman di Microsoft Word ya. Bukan membuat halaman, mengisi halaman ya. Kemarin kan kita sudah membuat daftar isi itu. Ya, semoga kalian masih menyimpan video daftar isi yang Miss berikan ya. Nah, sekarang kita membuat halamannya ya, mengisi halaman pada misalkan laporan atau makalah yang kalian buat itu, biasanya kan kalian diminta untuk mengisi halamannya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mengisi halaman seperti itu ya. Nah, oke, Miss langsung aja ya, Miss izin share screen. Oke, sudah terlihat screen yang Miss share? Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, di screen yang Miss share itu terlihat lembar kerja Microsoft Word. Ya, oke Miss fullkan deh. Apa Miss nggak lihat wajah-wajah kalian? Nah, ini. Nah, misalkan ini Miss ada laporan ya tentang apa nih? Standar operasional pelayanan humasnya. Nah, ini kan belum isi halaman ini laporan yang Miss buat. Nah, sekarang gimana caranya Miss mengisi halaman? Nah, seperti itu ya. Oke, jadi untuk mengisi halaman itu ada dua biasanya ya. Ya, kita kenal ini. Nah, yang di atas ini namanya header ya, atau biasanya orang mengisi halaman di bagian atas. Ya, kalau di bagian atas itu biasanya ada orang yang mengisi halaman di bagian atas, tapi ada juga beberapa laporan yang di bagian atasnya itu diisi oleh ini, seperti ini, kop namanya ya. Ya, kalau kalian belajar bahasa Indonesia ini namanya kop surat, ya. Nah, seperti itu. Udah, yang di atas ini, ya, jadi kalian untuk membuka headernya itu kalian cukup klik 2 kali, ya, klik 2 kali di bagian atas, ya, nanti akan muncul di sini header. Nah, ini namanya header. Oke, bisa diklik header. Kemudian kalau lawannya header, kalau lawannya kepala pasti ada kaki, ya. Nah, di bawah ini namanya footer. Nah, di sini juga bisa untuk menaruh halaman, ya. Jadi untuk halaman pada laporan itu bisa ditaruh di bagian header di sini atau di bagian footer, ya. Itu. Oke, sampai sana paham dulu anak-anak? Ya, jadi untuk menaruh halaman laporan itu ada dua, bisa ditaruh untuk halamannya, bisa di bagian header atau bagian atas, atau di bagian kaki, di footer. Ya, itu. Oke. Nah, misalkan sekarang, karena di kepala Miss sudah menaruh kop laporan atau kop instansi atau kop surat, maka untuk halamannya akan Miss taruh di bagian footernya. Nah, di kaki Miss taruh untuk halamannya. Berarti di sini kan halaman 1. Kemudian halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian ya, atau yang sudah pernah mengetik itu ya, pasti membuat halamannya langsung seperti ini. Klik. Nah, kalau kalian membuat seperti ini, otomatis semuanya akan jadi halaman 1. Ya, itu cara yang salah. Nah, bagaimana caranya yang benar? Oke, caranya yang benar, ulangi ya, untuk mengisi halaman. Yang pertama kalian klik 2 kali di bagian ini. Nah, sehingga muncul footernya seperti ini. Kemudian kalian menuju ke sini. Ya, ada namanya page number. Nah, di page number-nya itu kalian klik. Kemudian kalian pilih format number dulu. Nah, format number-nya di sini
ada biasanya kalau laporan ada yang pakai huruf Romawi halamannya, ada yang pakai angka biasa, atau ada yang pakai ABCD. Nah, sekarang mungkin kita isi dengan angka biasa aja dulu ya. Nah, kalau kita isi dengan angka biasa, kita pilih ini 1, 2. Nah, kemudian oke. Dah. Nah, setelah itu kalian pilih peletakannya. Nah, klik page number lagi. Ada bisa dipilih di bagian atas. Nah, ini di top. Top ini kan di atas. Top of page. Berarti bisa di atas. Nah, di atas itu dibagi lagi. Bisa di atas bagian tengah. Nih. Atau di atas bagian kiri. Atau di atas bagian kanan. Nah. Kemudian bottom. Nah, di bottom ini berarti di bawah, di footernya. Nah, bisa di bawah bagian kiri, di bawah bagian tengah, di bawah bagian kanan. Ya, oke. Misalkan Miss mau milihnya yang di bawah. Nah, di bawahnya itu Miss mau pilih di bagian tengah. Nah, berarti kalian pilih yang nomor 2, plain nomor 2. Nah, sehingga akan muncul ini. Nah, ini halaman 1, otomatis ke bawah akan mengikuti dia. Halaman 2, halaman 3, 4, dan seterusnya. Ya, ini kan Miss laporan Miss 4 halaman yang Miss contohkan. Berarti nanti udah langkah-langkahnya tinggal pilih page number, kemudian kalian ubah format page numbernya, pilih 1, 2, 3. Oke, kemudian kalian pilih di bawah. Misalnya kalian mau naruh di bawah, kalian pilih bottom. Ya, nanti kalau misalnya kalian mau naruh di kiri atau di kanan, silahkan kalian tinggal sesuaikan saja. Misalnya mau ubah lagi, sekarang mau taruhnya di kanan. Nah, dia akan pindah langsung ke kanan. Nah, setelah selesai, tinggal kalian close. Nah, otomatis nanti ini laporan kalian akan berisi halaman sesuai dengan penempatan yang kalian lakukan. Itu. Gimana? Paham untuk mengisi halaman? Paham. Paham? Oke. Bisa kalian catat juga ya. Nanti ini videonya akan Miss upload juga, hasil rekodan ini di YouTube-nya Miss. Nanti Miss share lewat link kalau kalian misalkan mau mempraktekkan di rumah bagi yang memiliki laptop. Jadi silakan dipraktekkan ya di rumah. Nah, sudah. Itu cara mengisi halaman. Oke, sebenarnya cara mengisi halaman cukup seperti itu aja. Ya, Miss ulangi ya lagi ya, biar kalian semakin paham. Nah, pertama ini kan masih kosong nih, nggak ada halamannya. Nah, sudah Miss hapus tadi halamannya. Kalian misalnya mau mengisi halaman di bagian bawah, di footernya. Berarti kalian klik ini. Ya, kemudian kalian pergi ke page number. Kemudian kalian ubah format numbernya. Ya, mau kalian apa? ABC, mau pakai ABC, mau pakai 1, 2, 3, mau pakai angka Romawi. Oke, silahkan dipilih. Saya Miss pakai yang biasa aja, 1, 2, 3. Kemudian oke. Nah, kemudian ke page number lagi, kalian pilih yang bottom karena kalian akan menempatkannya di bawah. Nah, ini kalian pilih posisinya mau di kiri atau di tengah atau di kanan atau kalian mau custom dia. Nah, ini bisa di custom juga. Nah, di custom itu artinya nanti kalian isi judul laporan kalian. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi. Ya, ada banyak pilihan. Nah, silakan kalian pilih sesuai dengan kesenangan kalian mau naruhnya di mana ya, atau sesuai dengan format yang diminta. Misalkan minta menaruh halaman di tengah, ya udah kalian taruh di tengah. Minta menaruh halaman di kanan, berarti kalian letakkan di kanan. Kalian saya diminta menaruhnya di tengah, tapi dengan variasi. Nah, bisa kalian pilih yang ini. Nah, otomatis dia akan bervariasi halamannya seperti ini. Nah, itu. Sudah selesai, tinggal close saja. Sudah, sehingga sekarang laporan kalian sudah berisi halaman. Nah, seperti ini. Oke.
Itu tentang cara mengisi halaman dulu, ya. Nah, sekarang biar Miss nggak ngoceh sendiri, ada nggak yang mau menjelaskan cara-cara mengisi halaman dari awal? Ada yang mau menjelaskan langkah apa yang harus kita lakukan pertama untuk mengisi halaman? Yuk, siapa berani? Apa yang pertama harus kita lakukan untuk mengisi halaman pada lembar kerja Microsoft Word? Pertama apa? Misalkan, klik ini, Miss. Kemudian klik ini lagi, Miss. Habis itu klik ini. Yuk, siapa yang mau? Halo? Masih on kan kalian ini? Kok saya full screen? Saya mau change layout. Oke, udah banyak. Oke, siapa mau? Siapa mau? Nanti Miss bantu. Atau Miss tunjuk aja ya? Gian, bisa Gian? Ya, Miss. Bisa. Ya, dicoba. Dikit, Miss. Nah, yuk dicoba. Ini share screen lagi ya, biar bisa dilihat. Iya, Miss. Oke, gimana nak? Gimana pertama langkahnya? Belum kelihatan, Apa Miss? yang- Oh, udah. Hah? Udah Udah, kelihatan. Miss. Udah, Miss. Oke, siap. Nah, misalkan nih hapus dulu halaman yang Miss buat. Nah, isi halaman nih, gininya Miss, laporannya Miss. Apa yang harus Ya, Miss Miss. lakukan? Mengklik bagian bawah. Ya, mau diisi di bagian bawah berarti ya. Iya, Oke, klik berapa kali? 2 kali. Ya, 2 kali bagian bawah. Oke. Nah, setelah itu, Setelah itu pilih apa ya? Sabar, Miss. ya, Klik part number, Miss. page number. Oke. Lalu, Habis itu ke current position. Bukan, Miss. current position. Format part number, Miss. Format page numbers. Oke. Kemudian, Habis itu diatur nomornya. diatur nomornya. Mau pilih pakai angka, pakai Romawi, atau ABC ya. Oke, bagus. Angka aja, Miss. Angka. Oke, kemudian Habis itu ke part number lagi, Miss. page number lagi. Oke. Setelah itu, Ke top of part. top of page. Yang Mau di atas apa di bawah ditaruh? di kiri. Line number Di atas 1. apa yang di bawah ditaruh? Oh, yang di bawah. Di bawah. Kalau yang di bawah pilih bottom ya. Bottom itu kan artinya di bawah. Top itu di atas ya. Top Yeah. bottom. Ya, sambil belajar bahasa Inggris nih juga ya. Sebenarnya ini Yeah. fiturnya pakai bahasa Inggris. Jadi langkahnya ya kalian harus memahami bahasa Inggris juga ya. Bottom berarti ya. Ya, Miss. Top of page. Kemudian Ke line number 1. line nomor 1. Berarti taruhnya di kiri ya. Ya, Miss. Nah, itu. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Gian. Sudah benar langkah-langkahnya? Tangan dulu buat Gian. Oke. Terima kasih Gian. Sudah benar Ya, ya. Miss. Jadi yang lainnya silahkan itu dipelajari ya. Caranya mudah sekali untuk mengisi halaman ya. Oke, sampai sana dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat, diklik fitur angkat tangan itu ya. Kalau mau ditanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sampai sana dulu. Yang lainnya gimana?
Tidak ada, Miss. Paham? Paham, Miss. Paham. Oke, gampang. Paham, Miss. Oke, itu yang baru yang mengisi halaman paling sederhana ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya diminta membuat laporan, pasti nanti suatu saat kalian pasti akan ada penugasan untuk membuat laporan praktikum gitu, misalnya diketik atau laporan apa gitu ya. Jadi kalian sambil belajar dari sekarang disimpan saja karena ini akan terus berguna untuk kalian ya. Nah, nanti kalian tidak perlu lagi mengisi halaman gitu, manual kalian ngisi. Nah, otomatis kalau kalian manual ini kalian ubah satu-satu. Kalau kalian ubah yang di bawah jadi 2, maka yang di atas juga akan jadi 2. Nah, ini sinkron dia ya. Jadi itu caranya untuk mengisi halamannya ya. Nah, itu. Dah, paham? Paham, Miss. Paham. Paham. Nah, sekarang Miss yang balik nanya ke kalian. Kira-kira apa lagi yang ingin kalian ketahui tentang Microsoft Word? Cara-cara apa lagi? Trik-trik apa lagi yang kalian perlukan kira-kira di Microsoft Word? Ya, jadi kalian meminta sama Miss, Miss ajarin saya kayak gini gitu. Miss gimana sih caranya kalau buat gini di Microsoft Word gitu. Oke. Jadi Miss kalau misalkan mampu akan Miss ajarkan ke kalian, kalau tidak mungkin Miss yang belajar dulu, nanti Miss bagikan ilmu yang sudah Miss pelajari ke kalian. Yuk. Apa yang mau kalian pelajari sekarang? Ya, jadi kita tidak biar tidak patok harus hari ini belajar ini, hari ini belajar ini, enggak kayak seperti itu ya. Jadi Miss yang menanyakan ke kalian apa yang mau kalian ketahui lagi tentang Microsoft Word gitu. Apa yang mau kalian pelajari. Kemarin-kemarin kan sudah Miss yang menentukan hari ini kita belajar tentang buat ini, hari ini kita belajar tentang buat ini. Hari ini kita belajar buat ini gitu. Nah, sekarang coba kalian yang menentukan kita mau belajar buat apa lagi di Microsoft Word. Yuk, ada yang mau? Apa? Nih dari tulisan yang Miss sudah buat nih, kira-kira bagian mana yang kalian nggak mengerti membuatnya? Kalian dari bagian ini, membuat ini, tulisan seperti ini. Apa yang harus kalian lakukan untuk membuat tulisan keputusan kepala sekolah SMP Bintang Persada nomor. Kemarin kan sudah kita belajar tentang mengetik di Microsoft Word itu kan sudah ya. Kemarin kita pakai Google Doc ya. Ya, Miss. Ya, ini namanya kita pakai biar tulisannya ke tengah seperti ini. Pakai ini Justify. ya. Apa? Pakailah pakai center namanya ya. Center. Kemudian biar tulisannya tebal, pakai apa? Bold, ya, pintar. Kemudian apa lagi? Nah, kalau misalkan Miss ini, kemudian Miss miringkan. Nah, itu apa nama fiturnya? Italic. Oke. Ini ya, yang huruf I ini namanya italic. Nah, ini italic. Dah, yang sebelahnya namanya bold, itu untuk menebalkan. I yang miring itu italic, untuk memiringkan tulisan. Kemudian misalnya Miss ini. Nah, isi garis bawah sekarang. Apa nama fiturnya? Underline. Ya, underline. Ya, ini di bawah. Nah, tuh, udah kelihatan tuh, underline. Ctrl U, Ctrl U. Bisa kalian gunakan di komputer. Nah, kemarin Miss ada pertanyaan gini di UTS-nya. Apa yang kalian lakukan jika ingin memilih atau menselect semua
semua tulisan yang kalian buat di Microsoft Word dengan cepat. Nah, itu banyak yang salah, Miss. Koreksi kemarin ya. Jadi untuk menselect, ini namanya menselect ya, atau memilih. Nah, ini namanya menselect. Ya. Itu banyak yang jawab apa tuh kemarin ya? Miss lupa itu kalian jawaban kalian. Itu Miss berikan poin setengahnya. Nah, sebenarnya caranya gampang untuk memilih semua, memblok semua tulisan yang kalian buat tuh. Caranya kalian tinggal pencet tombol CTRL di komputer, ya CTRL, kemudian tombol A secara bersamaan. Nah, maka akan otomatis terpilih semuanya, ya. Nah, seperti ini. Nah, akan keblok semuanya ini. Ya, jadi itu jawaban yang tepat. Ada memang beberapa yang tepat jawabannya, tapi sebagian besar masih keliru ya anak-anak ya. Ya, jadi caranya kalian tinggal tekan tombol C, kemudian tombol A secara bersamaan. Nah, maka akan terpilih semuanya. Itu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Apa kira-kira? Yes. Silakan, Kayla. Karena saya kan baru masuk ya, Miss. Saya bingung caranya masang logonya gimana? Masang logo, oke. Masang logo ya. Kemarin di cop ya, di di sampul laporan ya, masang logo. Nah, caranya Miss ulangi ya, cara membuatnya mungkin kalian ada yang masih lupa. Nah, ini masih lembar baru. Nah, ini lembar baru. Oke, ini lembar baru Microsoft Word. Nah, sekarang Miss minta kalian membuat cover halaman. Nah, kalian pertama pilih center dulu ya, di tengah-tengah, biar tulisannya di tengah-tengah. Dan kalian ketikkan judul laporan kalian, misalkan laporan praktikum, biasanya kalau fisika praktikum Bandul gitu misalkan ya. Kemudian kalian tebalkan ya, ingat kalau judul laporan itu ditulis di tengah dan ditebalkan. Nah, setelah kalian membuat judul, kalian memasukkan logo sekolah kalian. Nah, kalian pilih insert, dah Kayla? Iya, Miss. Ya, kemudian kalian pilih pictures. Ya, klik. Nah, kalian pilih insert picture from. Nah, kalau kalian nggak punya, bisa kalian cari di Google pakai online pictures. Kalau kalian sudah punya logo sekolahnya, kalian pilih this device. Artinya kalian ngambil di komputer kalian. Ya, kalau kemarin udah pakai di Google Doc, kalian pilih galeri. Ya, karena kalian simpannya di galeri kalian. Ya, untuk di Google Doc caranya sama ya. Kemudian klik ini. Device, kemudian pilih tempat kalian nyimpan fotonya di mana. Misalnya Miss simpan ini di picture, logo sekolahnya. Nah, ini. Kemudian klik logonya, kemudian insert. Nah, ini kan kecil ini. Kalian boleh atur ukurannya. Ini kan dia ada titik-titiknya ini. Nah, titik-titik ini apa namanya? Kelihatan ya? Gininya, Miss. Tunggu, Miss. Sebentar. Screen-nya nggak kelihatan ya? Presentasinya Miss nggak gerak sama sekali. Ya. Sorry. Ulang ya, Miss ulang share screen-nya. Oke. Pantas kok kayaknya di komputer saya nggak itu yang kelihatan ya. Nah, sekarang udah kelihatan? Oh, sudah, Miss. Oke, siap. Miss ulangi ya. Dari awal ya. Ini membuat judulnya kan sudah laporan praktikum Bandul gitu misalkan. Itu sudah ya, nggak ada masalah ya. Iya, Miss. Nah, kalian. Oh ya, jenis tulisannya juga harus kalian perhatikan ya. Biasanya kalau laporan umumnya menggunakan tulisan ini, Times New Roman. Ya, ini bisa kalian pilih jenis tulisannya di sini. Namanya tipe font, tema font. Ya, bisa kalian pilih.
Ya, kalau misalkan kalian diminta Times New Roman, berarti kalian pilih Times New Roman. Kalau misalkan kalian diminta memilih format lain, misalnya apa? Calibri, ya silakan. Ya, terserah kalian itu. Kemudian ukurannya, ya biasanya normalnya pakai ukuran 12. Ya. Nah, setelah itu kalian masukkan logo sekolah kalian. Pilih insert. Sudah? Setelah itu pilih pictures karena kalian akan memasukkan gambar. Dah. Nah, kemudian di sini ada 2 pilihan. This device atau online pictures. Kalau kalian nggak punya gambarnya, kalian bisa download dulu di Google. Maka kalian pilih online pictures. Kalau kalian sudah punya gambarnya, sudah kalian simpan di komputer kalian atau di laptop kalian, kalian pilih ini, klik this device. Ya. Nah, lalu kemudian turun, pilih gambar kalian, di mana kalian tempatkan. Ya, silakan di sini tempat-tempat kalian nyimpan. Ya, bisa kalian pilih. Kemudian pilih logo. Kemudian di insert. Nah, ini kan ukuran gambarnya kecil. Bisa kalian atur. Ini di sini ada titik-titik, ya. Nah, bisa kalian tarik. Nah, ini, ya. Nanti biar apa namanya? Nariknya biar apa gambar kalian nggak apa namanya ya bahasa Indonesianya. Kalau istilah Balinya plecot-plecot gitu ya. Apa kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya bentuknya aneh itu. Kalian tarik itu bagian apa namanya? Ujung-ujungnya, jangan bagian atas, bawah sama kiri kanan. Nah, misalnya Miss contohkan, Miss tarik bagian kiri. Nah, kayak gitu dia jadi gambarnya. Ya. Nah, Miss tarik bagian bawah. Nah, kayak gitu dia jadi gambarnya. Maka kita gunakan penarikan di bagian ujungnya. Nah, ini kan bagus nih bentuknya awalnya. Kalau kita tarik kayak tadi, kiri kanan sama atas bawah tuh jelek jadi bentuknya. Maka kita tarik di bagian ujungnya. Nah, maka otomatis akan bagus dia tertarik. Ya. Nah, dah setelah itu tulis nama kalian di sini. Oleh siapa? Maka namanya Miss, Oleh, Dewa, Ayu, Ari, Prabawati gitu misalkan. Nah, sekarang tulis kelas kalian. Kelas apa? Kelas 8A, absen berapa? Absen 40. Ya. Kemudian di bagian bawah kalian tulis nama instansi kalian atau nama sekolah kalian ya, misalkan SMP Bintang Persada Denpasar tahun 2002. Nah, itu. Maka ini sudah jadi logo apa? Cover laporan. Ya. Jadi persis seperti tugas sebelumnya ya, Miss, ya, cara masangnya. Iya, Hampir sama. Tinggal di insert aja. Ya. Berlaku untuk membuat memasukkan gambar-gambar lain itu. Tinggal kalian insert gambarnya. Udah, nanti kalian atur aja ukurannya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Miss. Makasih, Miss. Ya, sama-sama, Kayla. Yuk, yang lain mau belajar tentang apa lagi? Nih yang baru join. Ya, jadi kita santai aja sekarang ya. Nggak harus ini kita belajar ini ya. Jadi materi kita tadi sudah disampaikan tentang mengisi halaman. Ya, untuk yang baru join nanti ini sudah Miss record ya gininya. Apa namanya? Jemitnya nanti kalian bisa saksikan di YouTube-nya ya. Ya, Yuli gimana? Ada pertanyaan? Itu Miss yang tanda tangan itu gimana ya Miss caranya? Apa nak? Itu yang gambar tanda tangan itu. Oh, gambar tanda tangannya. Oke, gambar tanda tangan ya. Tunggu. Miss stop share dulu.
Nah, mengisi gambar tanda tangan. Caranya sama kayak tadi ya. Insert gambar. Kalian insert. Miss ini nggak nyimpan ini. Ntar dulu, Miss simpan dulu. Soalnya Miss nggak punya tanda tangannya. Simpan dulu ya. Misalkan ini tak hapus dulu. Sekarang saya Miss mau nambahkan tanda tangan kepala sekolahnya Miss. Tanda tangannya Miss terus mana? Caranya sama, nak. Kalian pergi ke insert, ya, ini kan tadi di home. Kemudian di sebelahnya ada insert. Di insert, kemudian picture. Tadi kan Miss sudah simpan, berarti Miss cari di this device. Nah, kemudian kalian cari di tempat mana kalian nyimpan gambar kalian. Ya. Nah, kan yang ini tanda tangannya. Oke. Udah, insert. Nah, di sini tinggal atur aja sekarang. Mau seberapa? Ya, itu. Udah, mau diatur aja. Mau dikecilin, mau dibesarin, boleh-boleh aja. Gitu, sama ya caranya kayak nambahin logo tadi. Oke, gimana, Yuli? Miss, ngerti. Kasih. Gimana, nak? Kedengaran suaranya? Ngerti, Miss. Udah. Oke, Yuli, terima kasih pertanyaannya. Yang lainnya? Miss, saya masih bingung cara pakai header, Miss. Pakai Header. Header. Untuk yang di Header atas untuk itu, Miss. mengisi halaman atau untuk membuat kopnya? Untuk apa? Untuk membuat kop seperti ini atau mengisi halaman? Kalau Untuk header yang kan, seperti Miss itu. oh, seperti ini. Nah, Ya. kalau seperti ini kalian tinggal ketik biasa aja. Nah, misalkan ini hapus. Miss hapus ya. Hapus dulu. Misalkan membuat kop surat. Nah, nanti kop suratnya kan kalian dikasih contoh kop itu. Nanti kalian silakan ikuti. Ya, tadi kopnya SMP Bintang Persada misalkan. Nah, pertama kalian ketik aja dulu biasa. Yayasan Bintang Persada SMP. Ini kan Yayasan Bintang Persada. Untuk nuruninnya kalian pencet enter ya. Untuk nurunin tulisan kalian. Sama kalau kalian pakai HP, kalian kalau ngetik, kalau mau nurunin, mau membuat kalimat baru di bawahnya, kan kalian pencet enter tuh di HP kalian. Di laptop juga gitu, kalian pencet enter ya. Yayasan Bintang Persada, kemudian SMP Bintang Persada. Nah, bla 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 gitu ya, Miss lupa soalnya juga. SMP Bintang Persada, kemudian alamat situsnya SMP Bintang Persada, situsnya di www.smpbintangpersada.sch.id. Kemudian alamat sekolahnya Jalan Gunung Catur, Jalan Gunung Catur 1 nomor 4A Padang 9 Kaje dan Pasar dan lain sebagainya. Nanti juga ada nomor telepon ya. Nah, kemudian tulisannya ini kalian pilih center ya. Kalian letakkan di tengah-tengah. Nah, center. Udah. Nah, kan jadi seperti ini. Kemudian kalian atur ini di bold ya untuk judul nama yayasan atau nama instansi kalian bold ya. Nah, kemudian masukkan logonya. Caranya memasukkan logo seperti tadi, insert, picture, device, masukkan gambarnya. Nah untuk mengatur letaknya, ini kan nggak bisa digerak-gerakin. Ya, kalian pilih picture format. Oke. Sorry, bukan picture format. Mana itu ya? Nggak kelihatan di sini. Ah, ini. Benar dah, picture format ya. Kemudian pilih arrange. Nah, lalu pilih ini, apa bacaannya? Crop text. Ya, kalian pilih yang in front of text boleh, yang square boleh, tapi Miss biasanya pakai in front of text. Jadinya di depan teksnya, ya.
Jadi kalian tinggal geser aja pakai kursor kalian, letaknya ya. Nanti atur ukurannya. Kalau ini kan di atas kecil dia. Oke, kalian kecilin. Nah, misalnya taruh di sini. Nah, kemudian untuk membuat garisnya, ini kan logonya sudah masuk ini logonya. Nah, untuk membuat garisnya, kalian pergi ke insert. Nah, membuat garis yang bawah tadi. Kita nggak pakai underline, karena kalau kita underline, semuanya akan ke underline. Kan kita hanya perlu garis bawah aja, satu. Kita pergi ke insert, ya, ulangi, kita insert. Kemudian shape. Nah, kalian pilih ini, garis yang ini. Kalian kan mau membuat garis. Kemudian kalian garis. Ikutin aja garis footernya, headernya. Nah, sudah garis. Lurus. Nah, tadi kan garisnya warna hitam. Berarti kalian pilih warna hitam. Nah, kemudian untuk mengatur ketebalan garisnya di sini. Kalian pilih weight. Nah, kalian pilih mau tebalnya yang berapa? 1 pt atau 1,5 ya. Nah, kalian sesuaikan saja. Sudah jadi seperti tadi. Itu cara membuat kopnya. Ini bisa kalian geser-geser lagi penempatannya ya. Sesuaikan saja, ukurannya juga bisa kalian kecilkan lagi, seperti itu. Ya, kemudian untuk kembali kalian tinggal klik sembarang aja di luar apa namanya? Di luar header yang kalian buat itu. Ya, itu caranya membuat kop. Nah, tadi Kayla menanyakan tentang cara membuat kop surat. Oke, terima kasih untuk Kayla. Baik, Miss. Sudah mengerti. Terima kasih. Oke, siap. Nanti ini bisa dicatat ya anak-anak ya, atau nanti bisa simak kembali video yang Miss kirimkan. Oke, nah karena udah waktu juga, karena Miss juga ada mau ngajar nanti di kelas matematikanya, jadi kita cukupkan ya. Sudah ada 3 pertanyaan dan ada 1 presentasi dari teman kalian ya. Ya, jadi untuk hari ini pembelajaran TIK-nya kita cukupkan ya. Jadi sebelum-sebelumnya Miss mohon maaf karena tidak pernah ya, kita nggak pernah gini ya, tatap muka ya, maksudnya tatap maya seperti ini ya untuk pembelajaran TIK-nya ya. Ya, Miss. Ya, kalau matiknya kan sudah ya. Sudah, Miss. Ya, nanti kalau Sudah. kalian mau tatap gini, Zoom apa namanya, Jmeet sama Miss, chat aja di grup ya. Miss, untuk TIK-nya saya mau Jmeet aja, Miss. Lebih paham kayaknya kalau saya Jmeet. Silahkan ya. Kalau Miss tidak ada kesibukan di sekolah, pasti akan Miss usahakan ya. Ya, kalau misalnya Miss ngajain Jmeet, kalian kalau yang bisa silahkan join juga, kayak gitu ya. Karena nggak ada ruginya juga buat kalian ya. Oke. Sampai sana dulu. Ada pertanyaan? Sudah, Miss. Tidak, Miss. Dah. Tidak, Miss. Sudah jelas semua. Oke, paham ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, silakan nanti linknya akan Miss bagikan. Silakan kalian simak kembali ya penjelasan dari Miss. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini Miss cukupkan. Karena tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya, doa akan Miss pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Silahkan meninggalkan Jmeet-nya ya. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Baik, Miss. Terima kasih kembali. Terima kasih, Miss. Ya, Miss. Ya, sama-sama. Terima kasih, Miss.